Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya, yang soleh dan solehah, dan yang cantik dan ganteng? Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua berada dalam ridhonya ya. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk teman-teman dan sahabat-sahabatku yang baru gabung ya, dan sahabat-sahabatku yang minta saya untuk ceramah tentang fikih ya. Saya tekankan sekali lagi di sini bahwa saya itu membawakan konten tentang spiritualitas Islami. Karena kalau untuk menjadi penyiar atau ahli fikih itu ada standarisasinya ya. Soalnya saya dulu mondok pesantren itu nggak nyampe setahun. Otomatis kitab yang saya pelajari aja yang khusus usul fikih itu nggak nyampe 10. Sedangkan untuk menjadi ahli fikih itu, mohon maaf ya, guru saya bilang itu mondok pesantren 3 tahun pun belum ada apa-apanya untuk menjadi ahli fikih gitu. Minimal ya 6 tahun, 7 tahun sampai 12 tahun tuh baru bisa menjadi ahli fikih beneran gitu, yang sungguh-sungguh menguasai kan. Karena kita karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani saja berapa puluh kitab ya kan. Nah, itu harus kita kuasai gitu. Jadi untuk menjadi seorang penceramah ahli fikih ini bukan karena kita sudah tobat atau sudah baik saja, tapi ada standarisasinya. Ibarat sekolah pun kita kan harus lulus SMA, baru kuliah jadi lulus sarjana. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk spiritualitas itu karena memang ada jalur kuliah ataupun seperti psikologis gitu ya. Ada juga yang jalur non formal. Nah, kalau itu kan berhubungan dengan hidayah Allah ya. Ya, semua juga berhubungan dengan hidayah Allah, tapi ini yang saya bahas tuh tentang spiritualitas gitu kan. Jadi ibaratnya gini ya, kalau orang dikasih hidayah 6 bulan pun gitu kan bisa jadi gitu. Dan saya memang mempelajari spiritualitas ini kan dari tahun 2012 ya gitu. Jadi tapi ini pun saya saring, saya filter. Jadi yang saya bawakan di konten YouTube ini yang basic-basicnya saja, atau yang berhubungan dengan tazkiyatun nafsnya saja ya, tidak tidak terlalu dalam gitu. Karena kalau yang untuk yang terlalu dalam atau yang tingkatan tinggi itu tidak bisa dipelajari lewat online, tapi harus berguru langsung gitu. Jadi ini kita yang untuk pembersihan jiwanya saja ya. Sampai di sini semoga bisa difahami ya. Jadi saya ini membawakan tentang spiritualitas tapi yang berbau Islami. Kalau misalkan ada dalil-dalilnya sesuai dengan Quran dan hadis ya, sedikit-sedikit saya share juga, saya bawakan juga gitu ya. Ya, kali ini kan ada request tuh, katanya untuk yang para jomblo atau yang masih single, single parent, single mom, single dad, single father, sugar mommy, sugar daddy, yang pokoknya yang masih mencari pasangan ya, ada request gitu, itu harus gimana gitu. Nah, bagi yang belum mendapatkan pasangan atau masih dalam tahap pencarian pasangan yang untuk yang halal ya, saya sih menyarankan ini kita bahas psikologis aja ya. Jadi spiritualitasnya itu yang agak ringan gitu, psikologis yang umum. Jadi kalau memang belum siap untuk menikah ya, belum siap untuk kepernikahan, jangan sekali-kali pacaran atau dating. Dating itu kalau dalam bahasa kitanya tuh pacaran ya, tapi pacarannya ini yang menjurus ke pernikahan yang serius. Tapi mohon maaf, dalam syariat Islam pacaran itu tidak dibenarkan ya, karena memang di dalam syariat Islam itu
kita itu namanya ta'aruf ya, ta'aruf. Jadi untuk mengenal karakter gitu, saling mengenal karakter. Dan itu juga ada ustadz atau seorang sahabat atau seorang ahli yang mengerti agama atau yang dituakan untuk menjadi perantara saling mengenal karakter itu ya. Contoh misalkan si A kenalan sama si B. Nah, untuk saling mengenal ini, misalkan dia membuka grup di WA bersama si C, entah itu pamannya perempuannya, entah itu ustadz pembimbing ya dari salah satu pihak gitu yang bisa menjadi penyampai gitu, atau menjadi apa ya, kalau bahasa kita tuh, kalau bahasa Sunda tuh yang jadi gantar gitu, yang jadi gantarnya, yang jadi perantaranya gitu kan. Nah, misalkan dibuat satu grup WA gitu, grup ta'aruf, misalkan si Abdul misalkan sama si Betty misalkan. Nah, terus salah satunya itu yang menjadi perantaranya itu misalkan Ustadz Maulana misalkan, ya bikin satu grup gitu kan. Jadi misalkan, halo assalamualaikum gitu, apa kabar, misalkan hobinya apa gitu kan, senangnya apa, makannya sukanya apa, terus olahraganya apa, sukanya, hobinya gitu. Terus kalau jalan-jalan sukanya itu ke daerah mana, misalkan ke pantai atau kawasan gunung atau mall atau restoran saja misalkan. Jadi ada penghubungnya gitu. Nah, itu kalau dalam seni ta'aruf salah satunya seperti itu. Jadi tidak berdua-duaan ya kan. Maksudnya chatting tapi ada ininya gitu loh, ada penghubungnya. Jadi malah lebih akrab ke si penghubung tersebut kan daripada ke antara si A sama si B itu gitu. Nah, itu kalau dalam syariat Islam. Tetap saya bawakan syariat Islam yang ringan-ringan ya. Maksudnya karena ini pelajaran jiwa, yang memang di pelajaran jiwa yang namanya dating itu memang ada dipelajari, tapi kan karena tidak dibenarkan oleh syariat Islam, jadi tetap saya harus sharing juga gitu loh. Harus sharing juga karena di sini saya bertanggung jawab kan. Jangan misalkan mentang-mentang karena memang ilmu jiwa itu mencakup semua agama gitu, jadi saya ceritakan, tapi kan saya juga sebagai umat baginda Rasulullah saya bertanggung jawab gitu kan. Jadi tidak 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 membenarkan gitu kan adanya dating atau pacaran itu gitu, tapi itu terserah kalian motif relationshipnya itu mau kemana. Cuman saya di sini sebagai spiritualis Islami, saya tetap hal yang dilarang akan saya ungkapkan gitu. Kalau memang dilarang ya dilarang gitu, kalau memang dianjurkan ya dianjurkan gitu ya. Jadi tetap difilter gitu, difilter walaupun spiritualis tetap difilter gitu. Nah, tapi karena memang kita tidak bisa dipungkiri ya, budaya di Indonesia itu memang dating atau pacaran itu memang sudah membudaya gitu. Nah, bagi yang sudah terlanjur dating itu atau misalkan sudah mengenal dating atau pacaran, nah saya sarankan kalau tidak serius untuk kepernikahan jangan ada pertemuan. Cukup mengenal di online saja. Jadi untuk ta'arufnya itu, untuk mengenal karakter itu sebatas di online saja, chatting gitu kan. Misalkan halo assalamualaikum apa kabar gitu, lagi apa gitu, terus hobinya makan apa, yang tadi seperti saya jelaskan sebelumnya itu kan. Jadi untuk mengenal karakter, misalkan kamu semarah-marahnya kamu pernah berbuat apa, misalkan banting pintu, apa misalkan nangis, apa misalkan nyap-nyap marahin orang tua atau marahin teman gitu kan. Nah, itu kita perlu memberitahu gitu kan. Jadi nih saya seburuk-buruk saya begini sifat saya, dan sebaik-baik saya sifat saya seperti ini yang saya tahu. Tapi kan yang lebih tahu misalkan orang lain, ada saudara saya yang dituakan gitu yang lebih memahami tentang saya. Nah, boleh tuh di-share misalkan saudaranya apa siapa gitu kan. Jadi biar tahu, oh berarti sifatnya, pengakuan dia seperti ini dan pengakuan paman atau bibinya seperti itu. Jadi nanti kan bisa diambil jalan tengahnya gitu, kira-kira nih orang cocok nggak ya buat saya gitu. Nah, kalau misalkan sudah 2 bulan 3 bulan dibarengi istiqoroh ya, saya
saya tetap tentang Islami ya, walaupun spiritualis tetap ke Islami. Jadi tetap jalani istiqoroh gitu kan, misalkan sampai 12 hari berturut-turut gitu, atau misalkan dalam 2 minggu gitu kan. Kalau misalkan kira-kira ini perjalanannya mudah mudah diterima gitu kan, baik sifatnya, baik segala sesuatunya gitu dikira cocok, ya udah ketemu, bolehlah ketemu sekali gitu kan, biar nggak kena tipu antara wajah sama sama di foto atau sama video gitu kan. Ya misalkan kalau sudah sekali ketemu, dan saya sarankan ketemu itu selalu di tempat ramai atau ada saksi ya, karena memang pengalaman saya selalu begitu. Jadi kalau misalkan untuk bertemu itu, untuk pertama kali bertemu, saya maunya di tempat ramai. Jadi di tempat ramai, di tempat umum gitu kan, kayak misalkan ya sekarang kan banyak ya kafe-kafe, tempat ngopi gitu kan. Kalau misalkan ya kita ngobrol-ngobrol lah di tempat umum gitu. Kalau misalkan oh ya antara di video call, antara chatting, dan antara ketemu langsung, ternyata oke gitu kan, tidak ada yang diberatkan gitu, semuanya tuh bisa kita terima gitu ya. Jadi kenal 2 bulan atau 3 bulan itu sudah bisa ada kejelasan ya seharusnya gitu. Nah dari situ kalau misalkan bagaimana siap, ya udah langsung bawa aja ke orang tua gitu, bawa ke orang tua. Misalkan ya udah saya serius gitu, mau mau menikahi anak ibu, anak bapak gitu kan. Nah terus ya udah nanti tentukan aja tanggal pernikahannya gitu ya. Jadi intinya yang saya bahas ini lebih kepada kalau belum siap untuk kepernikahan, jangan sekali-kali ada pertemuan kencan atau pertemuan pacaran atau pertemuan dating. Itu hindari ya. Jadi cukup mengenal di online. Kalau kira-kira wah tidak mudah diterima, udah nggak usah ketemu gitu. Tapi kadang-kadang memang kita di dating itu udah cocok gitu, di chatting itu udah cocok gitu kan, tapi begitu ketemu ternyata nggak cocok. Jadi kan cukup sekali ketemu, karena itu tidak merugikan, karena di tempat ramai ya udah boleh inilah gitu, boleh bubar karena memang baru sebatas silaturahmi aja kan gitu. Nah jadi hanya segitu ya yang saya yang saya berikan pengalaman gitu kan. Jadi tentang psikologisnya itu, kalau belum siap menikah jangan ada kata pacaran, apalagi dating gitu kan, apalagi kencan. Jangan, say no pacaran ya. Jadi cukup mengenal karakter lewat online saja. Kalau sudah oke, baru ketemu, itu pun di tempat ramai. Dan kalau sudah oke silaturahmi di tempat ramai itu ketemu, lalu bawa ke orang tua saja dan tentukan tanggal pernikahannya ya. Jadi untuk meminimalisir pergaulan bebas. Oke. Semoga bisa diterima ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.